Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menyembah Tuhan. Silakan pujikan Tuhan. Tuhan telah menggarapan.
Oke. 1, 2, 3.
berlimpah dengan ucapan syukur. Kami percaya untuk Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Kau jamah setiap kami, Kau urapi setiap kami Tuhan. Dan kalau kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau siap memberkati setiap kami dengan kebenaran firman. Urapi setiap kami semua Tuhan. Biarlah kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau, apa maksud Tuhan kepada hidup itu. Biarlah Tuhan, ini juga yang menjadi bekal kami untuk kami tinggalkan bulan ini Tuhan, tahun 2023, untuk kami masuk Tuhan di dalam tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tetap Allah yang pegang kendali, Kau tetap Allah yang menuntun memimpin setiap kami Tuhan. Dan kami percaya apapun yang ada di depan kami, mungkin kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau ada di depan kami dan setiap menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi setiap kami Tuhan, dan jadikan kami tanah-tanah yang subur, yang siap kita benih firman. Biarlah benih itu bertumbuh dan berbuah, dan kami percaya itu menjadi berkat dimanapun kami berada untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Allah yang hidup yang kami sembah. Engkau yang berkuasa, nama di atas segala nama yang penuh kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu pasti tahu siapa Nabi yang bernama Yosua. Nah, saya malah petang ini akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Yosua ketika Yosua mau menghadapi ajalnya. Nah, biarlah ini juga yang dinyatakan Tuhan atas setiap kita ketika kita mau melewati tahun 2023. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tahu bahwa Yosua adalah tokoh di dalam Alkitab yang begitu luar biasa. Nah, Yosua adalah seorang abdi dari Nabi Musa, atau sebagai istilahnya sebagai pekerja atau sebagai pelayan di dalam kehidupan hambanya yang bernama Yosua. Nah, Yosua ini lahir ketika bangsa Israel ada di dalam di dalam perbudakan Mesir. Nah, dan Yosua pada waktu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Yosua baru berumur 55 tahun. Jadi di dalam kehidupan di dalam Yosua, di dalam umur 55 itu dikatakan masih muda, maka Yosua disebut adalah masih muda. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Yosua baru berumur kurang lebih 55 tahun. Dan ketika Yosua masuk di tanah Kanaan, Yosua berumur kurang lebih 95 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kalau kita melihat perjalanan Nabi Yosua ini, maka banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi yang dinyatakan melalui Yosua. Nah, Yosua di dalam memimpin, bahkan dia telah diberi kepercayaan Tuhan untuk menyatakan segala kasih atas semua bangsa Israel, sehingga Yosua bisa memimpin bangsa Israel ada di tanah perjanjian, ada di tanah Kanaan itu kurang lebih 15 tahun, karena Yosua meninggal pada usia 110 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang apa yang akan disampaikan Yosua kepada bangsa Israel ketika Yosua menyadari bahwa dia akan menghadapi akhir hidupnya. Nah,
biarlah ini juga yang menjadi pesan Tuhan ketika kita mau tinggalkan tahun 2023 untuk masuk di dalam tahun 2024. Seperti apa yang dilakukan oleh Yosua ketika Yosua harus masuk ke tanah Kanaan. Dan banyak sekali masalah persoalan. Dia harus melewati sungai Yordan. Dalam 3 hari dia bisa menyeberangi sungai Yordan. Dan 1 malam dia berkemah. Dan lalu 7 hari dia bisa menghancurkan yang namanya tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, coba kita akan lihat dulu di dalam Yosua 1 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Di sini firman Tuhan berkata, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abi Musa itu, demikian hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah mata terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan melihat di dalam firman Tuhan yang ada di dalam pasalnya yang ketiga. Satu pasal ayatnya yang ketiga, maaf, pasal 1 ayatnya yang ketiga, bukan pasal yang ketiga. Nah, ini di sini firman Tuhan berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah dijanjikan kepada Musa. Ayat yang kelima. Di sini firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup, seperti aku menyertai Musa. Demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Betul. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasalnya yang ketiga tadi, itu berbicara bahwa Allah telah menunjuk Yosua. Dan Yosua telah ditunjuk Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan itu dikatakan seperti di dalam ayat yang kelima, yaitu seperti yang kujanjikan kepada Musa, dan aku akan menyertai kita. Saudara yang dikasih, itulah yang dinyatakan Allah ketika hambanya Musa mati. Maka Yosua sebagai seorang abdi Musa atau sebagai pembantu Musa,
Maka ketika Musa mati, maka Allah telah menunjuk kepada Yosua. Karena Yosua adalah ketua pasukan atau pahlawan perang saat itu. Ketika bangsa Israel menghadapi yang namanya bangsa Amalek. Nah, saudara yang dikasih itu. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan Musa, apa dikatakan Yosua kepada bangsa Israel. Dan ini 7 hal yang saat di malam ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi bekal kita masuk di tahun 2020. Coba kita lihat di dalam Yosua 23 ayatnya yang ke-6 sampai ke-14. Yosua 23 ayatnya 6 sampai 14. Itu ya. Ada apa ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam pemeliharaan dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi engkau sampai sekarang. Lalu satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1.000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikan kepada. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang disampaikan melalui hambanya yaitu Yosua. Dan ketika Yosua mau menghadapi masa akhir itu, dan ketika adanya mau tinggal, ini yang harus kita pegang, atau ini yang harus menjadikan komitmen kita untuk kita masuk melangkah ke tahun 2020. Ada 7 hal yang bisa saya pelajari, dan ini adalah menjadi bagian kita bersama-sama untuk bersama-sama belajar. Apa 7 pesan Yosua kepada bangsa Israel? Yang pertama adalah pelihara dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memiliki barang yang memiliki selalu, maka barang itu akan kita simpan, akan kita rawat, supaya apa? Barang itu tidak kotor. Dan demikian juga firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, pasti saudara akan memelihara dan melakukan firman Tuhan. Coba kita akan melihat di dalam Mazmur pasal pertama ayatnya yang kedua. Mazmur pertama ayatnya yang kedua. Nah, ini firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, yaitu kita mau melakukan firman. Padahal yang dikasih Tuhan, poin yang pertama, yaitu tadi pelihara dan melakukan firman. Lalu poin yang kedua, yaitu menjaga. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti kita melarang saudara bergaul dengan siapapun. Tapi ketika saudara bergaul, saudara harus bisa bisa mencari atau bisa mendapatkan kawan atau teman yang bisa dengan bersama-sama dengan kita. Karena apa? Karena pergaulan itu akan mempengaruhi di dalam setiap
kehidupan kita kalau kita tidak hati-hati. Nah, karena firman Tuhan juga berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus bisa jaga pergaulan supaya kita terus hati-hati. Di mana kita ada, di mana kita berlingkungan dengan sesama kita juga perlu hati-hati. Karena apa? Pergaulan yang buruk itu akan merusak. Saudara yang dikasih. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah tetap setia kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-14 sampai 16 dalam Yosua 23. 14 sampai 16. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang mana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa aku pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai yang telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. 16. Apabila kamu melangkai perjanjian yang telah kuperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit dalam kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepada kita. Itulah firman Tuhan yang dinyatakan melalui hamba yang Yesus. Kita harus terus berhati-hati, bahkan kita harus banyak belajar firman Tuhan. Sebab ketika kita banyak belajar firman Tuhan, maka saya percaya ada sesuatu rema yang Allah akan nyatakan kepada kita dan akan diberikan kepada kita. Saudara, karena Allah berbicara itu melalui firman-Nya. Kalau dulu Allah berbicara melalui para nabi, dan Allah berbicara melalui anaknya itu Yesus Kristus, dan sekarang Allah berbicara melalui. Nah, untuk bisa kita mendengar suara Allah, yaitu kita harus bisa atau kita harus membaca firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kata-kata Allah yang akan disampaikan kepada kita. Dan ketika Allah punya rencana kepada kita, maka kita akan mendapatkan rema melalui firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tadi poinnya yang ketiga, yang keempat sekarang. Poinnya yang keempat, jika Tuhan di pihak kita, siapa orangnya? Ini berbicara tentang masalah persoalan. Apapun yang kita hadapi, mungkin persoalan sebesar seperti gunung dan setinggi gunung. Tapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, dan ketika kita mengangkat tangan dan berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Tolong. Saya percaya, ketika kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan, karena Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka itu satu satu peribahasa. Satu orang itu bisa mengalahkan 1000 orang juga, 1000 orang. Nah, itu adalah gambarannya, yaitu apapun yang kita hadapi, ketika kita bersama Tuhan, maka ada pertolongan. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan, saya katakan, tidak pernah dikecewakan. Karena firman Tuhan berkata, datanglah kepada Aku yang lebih sudah bukan. Aku akan memberikan Tuhan. Bukankah Tuhan itu sudah memberi perintah kepada kita, datanglah kepadaku, tapi kadang kita ketika kita menghadapi masalah, kita lupa siapa yang akan kita minta tolong. Saudara yang dikasih Tuhan, karena kita lebih condong berfokus kepada masalah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang yang menghadapi masalah dan melihat masalah itu, walaupun itu kecil, masalah itu akan bisa besar, dan itu akan membuat iman kita kuat.
Tapi ketika ada masalah, mungkin itu sebesar itu. Tapi ketika kita percaya dan kita mengamini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah sumber pertolongan kita, maka Dia akan memberi kita pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, orang-orang percaya dilengkapi kuasa yaitu Roh Kudus di dalam setiap hidup kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu yang dasar pada hari-hari ke depan. Bahkan kita akan diangkat dan dipromosikan Tuhan lebih tinggi untuk masuk di tahun 2020. Dan yang keenam ini berbicara tentang kasihlah Tuhan Allahmu. Coba kita lihat di dalam Matius 22 ayat 37. Ini berbicara tentang hukum yang utama yang Allah perintahkan kepada setiap umat. 37 ya Pak. Matius 22 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal. Nah, itulah hukum yang Allah nyatakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, yaitu untuk mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada 3 hal untuk kita mengasihi Tuhan. Yang pertama adalah dengan hati, dan yang kedua adalah dengan jiwa, dan yang ketiga adalah dengan akal. Saudara yang dikasihi, karena manusia itu mempunyai 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Tuhan mau memakai setiap hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Ketika kita mau melakukan atau ketika kita mengasihi, saya percaya ketika kita mengasihi Tuhan, bahkan hidup kita dekat dengan Tuhan, saya percaya akan segala yang akan disingkapkan untuk bisa kita lihat. Saudara yang dikasihi, karena orang yang dekat dengan Tuhan, maka segala sesuatunya akan juga ketika Allah menghancurkan seluruh ciptaannya yang ada di muka bumi, dan ketika manusia sudah rusak dan manusia tidak menghargai Allah, maka disitulah Allah menyesal apa yang sudah dilakukan. Tapi ketika Allah mau menghancurkan semuanya apa yang sudah dilakukan, maka Allah melihat masih ada orang yang setia, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu. Maka ketika Allah menghancurkan semuanya itu, maka Allah memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat kita. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang ketujuh yang terakhir adalah semua sudah digenapi. Karena kita percaya Tuhan sudah menggenapi apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Setiap pribadi akan dipakai sebagai saksi-saksi untuk melengkapi gereja Tuhan. Melakukan banyak mujizat, artinya ada bonus dan kesetiaan di dalam setiap pribadi, keluarga, dan Tuhan akan memberkati di dalam setiap secara rohani dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kesimpulannya apa yang disampaikan oleh Yusuf kepada bangsa Israel, yang pertama yaitu melakukan kemah. Lalu yang kedua memelihara pergaulan kita. Yang ketiga tetap setia kepada Tuhan. Yang keempat, jika Tuhan dipilih kita, siapa lawan kita. Dan yang kelima, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Yang keenam, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan yang ketujuh, semuanya sudah dikenal.
biarlah tema Tuhan yang singkat akan menjadi bekal. Akan menjadi bekal bagi kita. Karena tahun 2023 akan kita tinggal. Kita tinggal apa ya? Menghitung hari saja. Mungkin 2 minggu lagi kita akan lewati tahun 2023 dan masuk pada tahun 2020. Saudara yang kita pikir, saya ingat ketika Tuhan berbicara kepada Yosua, ketika Yosua diperintahkan untuk masuk tanah, itu sebetulnya waktu yang tidak lama. Mengapa bangsa Israel waktu itu berputar-putar sampai 40 tahun? Dan ketika saya belajar dan ketika saya menjadi sejarah, itu cuma 3 hari ketika Yosua menyeberang sungai Yordan, hanya 3 hari. Karena firman Tuhan bersiap-siaplah bahwa bersalah sebab pada 3 hari kau akan menyeberang sungai Yordan. Hanya 3 hari. Bisa dibandingkan dengan waktu Musa memimpin bangsa Israel di di padang gurun 40 tahun. Karena mereka berputar-putar dan bangsa Israel adalah bangsa yang tegak, bangsa yang bersatu, sehingga ketika mereka keluar dari padang Mesir dan mereka tidak bisa menikmati apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah suci dan makmur. Jadi yang masuk di dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu adalah gelombang yang kedua. Artinya bahwa orang-orang pertama mereka mati ada di padang gurun, dan yang masuk di dalam tanah perjanjian adalah gelombang yang kedua, yaitu mereka yang lahir ada di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, itu yang bisa menjadi bekal untuk kita melangkah ke tahun 2020. Sebab kita percaya, kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tapi kita percaya bahwa Allah tetap Allah yang pegang kendali, Allah yang berdaulat atas setiap kita. Sebab Allah tidak pernah jauh meninggalkan kita dan kasih-Nya tak pernah berhenti. Dan biarlah firman ini akan memberkati kita. Selamat menempuh tahun baru 2020 dan kita tinggalkan tahun 2020. Tuhan memberkati. Coba kami minta untuk para penguji. Saya apa ya Pak? Ya kita anak satu ya. Lupa aku. Terakhir. Pak Tuhan bersambut ya? Ya, betul, Tuhan bersambut ya? Ya, betul, Tuhan bersambut ya? Ya, kita akan satu pujian ini sebelum nanti Tangannya
Halo. Terima kasih Pak Gus atas firman-Nya. Ya. Kita tuh diundang Tuhan Yesus ya. Ajaran Tuhan Yesus itu banyak sekali di dalam firman. Bertobatlah keadaan, ya. Berserulah keadaan, datanglah kepadaku, mintalah keadaan. Kita diundang Tuhan Yesus, diajak Tuhan Yesus, kita sedang merespon ya. Kita semaunya sendiri ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita perhatikan, kita harus belajar firman dan firman ya. Belajar firman, kalau mau belajar firman datang di Komsel Jemaat jam 6. Nanti saudara-saudara rohaninya makin dewasa, makin bertumbuh dan bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh, nanti bisa ditularkan pada anak cucu kita. Amin. Ya, ini pengumuman yang biasa. Kalau Sabtu ibadah jam 5, Jemaat Komsel Persekutuan di Rumah Berkat ini jam 6. Terus doa dan memuji Selasa jam 6. Terus pengumuman yang terakhir 6 Januari kita akan merayakan hari Natal jam 10. Saudara-saudara yang terkasih, bila saudara punya teman yang terhilang ya, teman yang tidak pergi gereja, minta undangan sama Pak Daud, dikasih, dan nanti difasilitasi jemputannya. Amin saudara. Ya. Saya rindu saudara datang dari Jemaat ya. Jemaat itu kita belajar firman, yang tidak tahu jadi tahu. Kalau di sini di mimbar ini kita hanya mendengar ya. Yosua itu seperti apa? Nanti di rumah baca tapi Yosua tanah-tanahan, mau merebut tanah-tanahan, merebut tanah-tanahan perjanjian yang penuh harapan. Kita mau maju ke depan penuh harapan, menemui jiwa-jiwa baru yang terhilang. Amin. Nah, ini visi-visi Rumah Berkat untuk menemui jiwa-jiwa baru. Tanah-tanahan kita rebut. Amin saudara. Mungkin ada tambahan.